Rata-rata masjid di Indonesia ini nggak punya IMB. Tapi ya Bapak Ibu, kita yang banyak mayoritas ini ngayom sama yang minoritas. Kita umat Islam Pak Kades nggak boleh anti dengan rumah ibadah agama lain. Betul nggak kira-kira? Emang rusak iman kita tak kalau ada gereja? Enggak kan? Orang mau bikin vihara monggo kerso. Orang mau bikin gereja ya kita izinkan. Saya mah mikirnya begini, kalau samping rumah saya ada gereja nggak apa-apa. Wong itu orang sedang memuji Tuhannya, betul nggak kira-kira? Cuman kalau samping rumah saya ada diskotik, samping rumah Pak Kades lah ada diskotik. Pak Kades mikir, bisa mampir nggak ya? Ya kalau samping rumah saya ada diskotik, Bapak Ibu, ada tempat karaoke, ada pijat plus-plus, lagi pegal-pegal badan, langsung menyamar. Umpama nih, lepas koko, lepas sarung, pakai celana jin, kacamata hitam, nggak kelihatan kiainya, nggak kelihatan ustadznya. Ngapa sih di Indonesia ini lebih mudah bikin karaoke, lebih mudah tempat pijat plus-plus, lebih mudah bikin diskotik daripada bikin rumah ibadah agama lain? Itu bukan Islam yang sesungguhnya. Tidak. Islam ini harus rahmatan lil alamin. Ini penting untuk saya sampaikan. Tidak perlu antipati dengan agama lain. Justru kita ini karena banyak kita ngayomi. Cocok atau cocok? Coba di Nusa Tenggara Timur, umat Islam lagi Jumatan, pemuda gereja jagain. Karena ngapa? Gara-gara banser. Banser jaga gereja, orang sedang Natalan, mereka pengen terima kasih kali banser. Nek banser jaga gereja, mengamankan gereja lagi Natalan, kami juga ingin memberikan rasa aman pada umat Islam yang sedang Jumatan. Cocok atau cocok? Tepuk tangan dulu lah. Ya ini yang benar itu. Nang Bali, kita ini kan jangan gomedek mentang-mentang kita yang banyak. Coba nang Bali, Muslim minoritas di sana. Yang mayoritas beragama Hindu. Cuman kalau kita lagi Idul Fitri, lagi Idul Adha, pecalang-pecalang Bali jaga masjid, jaga Idul Fitri di lapangan. Ya gak usah jauh-jauh lah. Nang Labuan Dalam, Bandar Lampung, itu kan banyak orang Bali di sana. Jadi kalau pas Idul Fitri, orang Bali jaga parkiran, jaga rumah, nggak ada yang takut meninggalkan rumah. Kan takut kemalingan kalau tinggalin sholat ke lapangan. Di sana lapangan sholat, masjid nggak muat soalnya. Jadi yang parkir pecalang Bali, yang jaga di gang-gang di rumah-rumah pecalang Bali. Nah umat Islamnya ngerti Pak, begitu hari raya Nyepi, walaupun tanggal merah itu minggu, umat Islam yang tadinya sudah sepakat mau hajatan cancel. Enggak jadi hajatan, menghormati umat Hindu yang sedang nyepi. Itu yang benar. Kita ingin menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena itulah esensi Islam yang sesungguhnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Islam itu indah. Saking indahnya, setiap kali melihatnya orang ingin sekali memasukinya. Maka indahkan perilaku kita agar Islam benar-benar menjadi indah. Kalau kata Habib Nurmagomedov, petinju UFC yang tak terkalahkan, orang lain tidak mengenal Islam dengan belajar Quran dan Sunnah, tapi mereka mengenal Islam dengan melihat kelakuan orang Islam. Makanya di satu abad Nahdlatul Ulama masuk ke abad yang kedua, dunia internasional mengakui, apa kata dunia? NU adalah representasi sesungguhnya dari Islam yang rahmatan lil alamin. Ada doa yang dikabulkan. Satu, indal matar, ketika turun hujan. Dua, inda nuzulil ghaith, ketika turun gerimis.
Jadi saat hujan ini semua doa kita mustajabah. Makanya saya doakan panjenengan yang hadir, berwasilah dengan ngaji kita, berwasilah dengan semua orang solih dan ikhlas yang hadir di sini, berwasilah dengan hujan yang turun ini, saya doakan saya dan panjenengan semua masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lancar rezekinya, lunas hutangnya. Muka-muka cicilan ini. Bu Siti Azizah paling kenceng aminnya. Tambah istrinya. Pak Bisiran gak amin tuh Pak. Tadi saya langsung nengok Pak Bisiran, jangan-jangan amin gitu ya. Enggak amin, mantap jenengan Pak. Itu cocok. Jadi kepala desa yang setia ya. Selanjutnya Bapak Ibu, maksud saya tambah solihah istrinya, tambah soleh dan solihah anak-anaknya. Allahumma amin. Persis seperti yang dikatakan Pak Kades tadi, kita ini ngaji di bulan Sa'ban, Isra wal Mi'raj. Tidak masalah, namanya peringatan. Yang nggak boleh maju, nggak boleh mundur itu satu, berbuka puasa, nggak boleh. Buka puasa Bu, nggak boleh kecepatan, nggak boleh buka puasa jam 5, nggak boleh. Buka puasa juga nggak boleh terlambat sengaja, malah haram puasanya. Sementang masih kuat, sementang masih gagah dan segar, begitu azan maghrib, nanti aja bukanya jam 12 malam, malah haram hukumnya. Yang kedua yang nggak boleh cepetan atau terlambat adalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nggak boleh lebih awal dari pemerintah, malah haram hukumnya. Nggak boleh juga terlambat dari pemerintah. Ini sepakat jumhur ulama, banyak orang nggak paham. Hari raya itu nggak boleh mendahului pemerintah, nggak boleh juga membelakangi pemerintah. Dikarenakan hari raya itu wajib bersama pemerintah. Makanya as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Mulai puasa Ramadan hari pertama, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha wajib membersamai pemerintah. 4 madhab sepakat, tolong dicatat, tolong diingat. 4 madhab sepakat, haram hukumnya. Tak ulang, haram hukumnya beda hari raya mulai puasa dengan pemerintah. Cocok atau cocok? Awas dengan ngeyel nantinya. Ada yang puasa duluan, lebaran duluan. Nah kalau Isra Mi'raj kapan saja boleh. Malah kalau di bulan Sa'ban ini pahalanya lebih gede. Wa fi Rajaba bisab'in. Kemarin bulan Rajab pahalanya dikali 70. Wa fi Sya'bana bisab'i mi'ah. Sekarang bulan Rajab, bulan Ruah 700. Wa fi Ramadhan bi alfi. Bulan Ramadan 1000. Jadi ngaji di bulan Rajab ini kalinya 700. Sedangkan ngaji ini khairum min alfi raka'atin tatawu'an, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Bu, sekarang kita kalikan 700 kali 1000 berapa? 700.000. Ibu-ibu ngitung duit lancar ya Bu ya. Kalau ngitung utang lupa terus ibu-ibu. 700.000. Berarti ngaji kita sore hari ini
pahalanya lebih baik daripada 700.000 rakaat sholat sunnah. Nyambung gak nyambung? Mudeng ora mudeng, reti ora reti, paham tidak paham? Masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Isi ngajinya lupa semua umpama. Sampai rumah suami nanya, ngaji apa tadi mak? Apa ya? Kok lupa semua umpama? Pahalanya sama, tetap lebih baik daripada 700.000 rakaat sholat sunnah. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin. Dan seiring dengan turunnya hujan, kita mendengarkan ceramah, maka dosa-dosa kita semua dihapuskan oleh Allah. Bu, kira-kira kita ini banyak dosa nggak? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget kayaknya ya. Coba jenengan kira-kira Bu, kira-kira aja, kira-kira banyak dosa saya nopo dosa panjenengan? Wah, bagus, ngaku kalau banyak dosa. Karena ada keterangannya begini, man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, kakean cangkemnya, maka kathura dunubuhu, dialah yang paling banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Hah? Oh saya dong. Ibu-ibu banyak juga ngomongnya. Kita semua banyak dosa. Nah mudah-mudahan dengan ngaji hari ini dosa kita hapus semuanya. Allahumma amin. Itu maha baiknya Allah. Allah itu saking baiknya, pahala dilipat gandakan, dosa dikafarah. Jenengan ya Pak, berangkat ke masjid, jalan kaki, dari setiap langkahnya diangkat 1 derajat, dihapus 2 dosa. Berangkat ke masjid. Makanya kalau mau sholat ke masjid, jangan langsung muter ke pasar dulu. Ecek-ecek ke Masjid Agung, balik lagi ke sini. Banyak langkahnya. Kita sholat berjamaah, imam mengucap amin, makmum melok amin. Dosa-dosanya dihapuskan semua. Imam mengucap sami Allahu liman hamidah, makmum jawabnya Rabbana lakal hamdu. Kalau Imam Syafi'i Rabbana lakal hamdu. Kalau madzhab Hambali Rabbana walakal hamdu pakai waw. Tapi kita pengikut madzhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, An-Nahdiyah, kita warga Nahdiyin ini jawabannya Rabbana lakal hamdu. Benar semua itu. Imam mengucap sami Allahu liman hamidah, makmum jawab Rabbana lakal hamdu, ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Habis dong dosa kita Pak. Habis dosa kita. Baik betul Gusti Allah itu. Jenengan sakit Bapak Ibu, sakit menghapus dosa-dosa. Rematik, ada yang sudah kenal rematik? Rematik, asam urat, prostat, bocor kelet, rembes dengan sendirinya, rembes. Itu Bapak Ibu hapus dosa-dosa. Jangankan yang parah-parah, wong pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa ibu-ibu ini tiap 40 hari sakit pala lah. Sebulan sekali. Kalau enggak tahan antem bodrek, antem parame, hapus dosa-dosa. Jenengan datang bulan, hapus dosa-dosa. Nah ini kita harus dakwahkan kemana-mana. Itulah ajaran Islam. Jangan memberat-beratkan. Jangan sengaja membuat sulit ajaran Islam. Jangan mengancam orang dengan Islam. Jangan menakut-nakuti umat dengan Islam. Dah boleh. Saya pernah Pak mampir di masjid, ada tulisan gede banget,
Nabi Adam dosanya 1 diusir dari surga. Lah kamu dosanya banyak tapi pengen masuk surga, ngimpi. Payah. Itu dakwahnya salah itu Pak. Salah, wrong, salah total. Itu agama apa sih yang mengajarkan begitu? Enggak boleh itu didakwahkan. Yang harus didakwahkan itu seperti yang saya katakan ini. Pahala dilipat gandakan, dosa-dosa dihapuskan. Maka beruntung kita menjadi warga Nahdliyin Pak. Itulah NU. Enggak nakut-nakutin orang, enggak ngancam-ngancam orang, bukan buat gagah-gagahan. Ingat, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu pesonanya, keagungannya tertutupi oleh arogansi umat Islam itu sendiri. Maka kita jangan arogan. Bayangkan, NU ini jumlah warganya 150 juta, bansernya jutaan, santri aktifnya 5 juta lebih, belum lagi santri kalong dan alumni Bapak Ibu. Tapi NU nggak gagah-gagahan. Banser ini kalau suruh tarung selesai orang. Tapi Banser itu Pak tidak akan terpancing walaupun diprovokasi. Sudah terbukti kok. Sudah terbukti. Karena kita bukan buat gagah-gagahan. Kita sedang menjaga, menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Cocok atau cocok? Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj ini saya langsung saja masuk ke beberapa poin. Bahasan Rajabnya kan nggak usah banyak-banyak ya, yang penting hikmahnya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, utitu bil buraq, didatangkan kepadaku Buraq, farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis, aku numpak Buraq ini kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di Sidomulyo, Palestina. Kirain di Sidomulyo ya. Nang Palestina, Masjid Al-Aqsa. Tsumma dakhaltul masjidah, lalu aku masuk masjid kata Nabi. Makanya Bapak Ibu, Isra niku minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Makanya kita mesti memakmurkan masjid, tapi jangan terus-terusan mempermewah masjid. Nabi juga kesel loh Pak kalau umatnya ini mempermewah masjid. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Masjid kita sudah bagus, nggak usah bongkar pasang. Kalau yang belum selesai ya diselesaikan. Termasuk Masjid Agung Pak, mewah banget. Berapa miliar itu? 5 miliar. Oh masih biasa. Maklum saya 5 miliar nggih. Orang Islam mah baik-baik ya. Buktinya masjid nggak susah bangunnya. Orang Islam itu se-Indonesia ini baik-baik. Bikin masjidnya gampang. Cuman jangan terlalu berlebih-lebihan. Makanya saya mengkritik Masjid Al-Jabar Jawa Barat. Kritik saya Pak. Karena pakai dana APBD itu. Menghabiskan duit 1 triliun. 1 triliun niku Bu 1000 miliar. 1000 miliar itu nolnya berapa? Bingung kan? Coba jenengan pencet nangkul kalkulator, error kalkulatornya. Nolnya 12 loh, banyak. Dan itu uang APBD. Sedangkan di Jawa Barat masih banyak orang yang nggak kebeli beras, masih banyak rumahnya roboh, masih banyak yang nggak bisa bayar daftar ulang anak sekolah. Makanya dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'.
Masjid kalau cuman mewah Bapak Ibu, ujung-ujungnya jadi destinasi wisata. Jajal nanti koordinator ziarah Wali Songo Ustadz Gunawan, nanti beliau akan memimpin ziarah, pasti emak-emak request Aljabar ge, yakin dah saya, yakin ujung-ujungnya ke sono. Masjid hanya jadi destinasi tempat wisata. Ya kalau itu duit pribadi bangun masjid kayak gitu, kayak kubah emas, saya no komen Pak. Kubah emas itu duit pribadi. Tapi kalau uang APBD jangan dong, itu uang rakyat. Alangkah baiknya 1 triliun itu dibagikan ke rakyat. Betul atau betul kira-kira? Atau tadi buat pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi umat Islam jangan terpaku pada mempermewah masjid. Apalagi jumlah masjid ini sudah banyak betul Bapak Ibu. Jumlah masjid nang Indonesia 800.000 masjid, belum musola. Jumlah masjid terbanyak sedunia internasional Indonesia ini. Provinsi paling banyak Jawa Barat, 60.000 masjid, belum musola. Dengan musolanya di atas 100.000. Yang ranking 2 Jawa Tengah, 50.000 masjid lebih. Yang ranking 3 Jawa Timur, 48.000 masjid lebih, belum musola. Dengan musola lebih 100.000. Yang ranking 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid. Yang ranking 5 Lampung, 12.000 masjid. Masjid sudah banyak. Dan masjid di Indonesia ini terbanyak seluruh dunia internasional. 1 RT 1 masjid kalau di kota itu. Saking banyaknya masjid. Nah, ngapura nggih, saya mau sumbang saran di sini. Kita bikin masjid gampang. Enggak izin juga, yang penting punya tanah, punya duit, bangun, selesai. Rata-rata masjid di Indonesia ini enggak punya IMB. Tapi mbok ya Bapak Ibu, kita yang banyak mayoritas ini ngayom sama yang minoritas. Saya prihatin Pak, tetangga saya 2 gereja Bapak Ibu, nggak bisa. Mbok ya kita yang mayoritas ini ngayom. Monggo Pak Yai Solihun ngapura nggih, sami-sami lancar perjalanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diantar Bu, ini saya mau mengingatkan Pak Kades. Kita umat Islam Pak Kades nggak boleh anti dengan rumah ibadah agama lain. Betul nggak kira-kira? Emang rusak iman kita tak kalau ada gereja? Enggak kan? Orang mau bikin vihara monggo kerso. Orang mau bikin gereja ya kita izinkan. Saya mah mikirnya begini, kalau samping rumah saya ada gereja nggak apa-apa. Wong itu orang sedang memuji Tuhannya, betul nggak kira-kira? Cuman kalau samping rumah saya ada diskotik, samping rumah Pak Kades lah ada diskotik. Pak Kades mikir, bisa mampir nggak ya? Ya kalau samping rumah saya ada diskotik, Bapak Ibu, ada tempat karaoke, ada pijat plus, lagi pegel-pegel badan, langsung menyamar. Umpama nih, lepas koko, lepas sarung, pakai celana jin, kacamata hitam, nggak kelihatan kiainya, nggak kelihatan ustadznya. Ngapa sih di Indonesia ini lebih mudah bikin karaoke, lebih mudah tempat pijat plus, lebih mudah bikin diskotik daripada bikin rumah ibadah agama lain? Itu bukan Islam yang sesungguhnya, tidak. Islam ini harus rahmatan lil alamin. Ini penting untuk saya sampaikan. Tidak perlu antipati dengan agama lain. Justru kita ini karena banyak kita ngayomi. Cocok atau cocok? Coba di Nusa Tenggara Timur, umat Islam lagi Jumatan, pemuda gereja jagain. Karena ngapa? Gara-gara banser. Banser jaga gereja, orang sedang Natalan, mereka pengen terima kasih kali banser. Nek banser jaga gereja, mengamankan gereja lagi Natalan, kami juga ingin memberikan rasa aman pada umat Islam yang sedang Jumatan. Cocok atau cocok? Tepuk tangan dulu lah. Ya ini yang benar itu. Nang Bali, kita ini kan jangan gumedek mentang-mentang kita yang banyak. Coba nang Bali,
Muslim minoritas di sana. Yang mayoritas beragama Hindu. Cuman kalau kita lagi Idul Fitri, lagi Idul Adha, pecalang-pecalang Bali jaga masjid, jaga Idul Fitri di lapangan. Ya gak usah jauh-jauh lah. Nang Labuan Dalam, Bandar Lampung, itu kan banyak orang Bali di sana. Jadi kalau pas Idul Fitri, orang Bali jaga parkiran, jaga rumah. Nggak ada yang takut meninggalkan rumah. Kan takut kemalingan kalau tinggalin sholat ke lapangan. Di sana lapangan sholat. Masjid nggak muat soalnya. Jadi yang parkir pecalang Bali, yang jaga di gang-gang di rumah-rumah pecalang Bali. Nah, umat Islamnya ngerti, Pak. Begitu hari raya Nyepi, walaupun tanggal merah itu minggu, umat Islam yang tadinya sudah sepakat mau hajatan cancel. Enggak jadi hajatan, menghormati umat Hindu yang sedang nyepi. Itu yang benar. Kita ingin menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena itulah esensi Islam yang sesungguhnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Islam itu indah. Saking indahnya, setiap kali melihatnya orang ingin sekali memasukinya. Maka indahkan perilaku kita agar Islam benar-benar menjadi indah. Kalau kata Habib Nurmagomedov, petinju UFC yang tak terkalahkan, orang lain tidak mengenal Islam dengan belajar Quran dan Sunnah, tapi mereka mengenal Islam dengan melihat kelakuan orang Islam. Makanya di satu abad Nahdlatul Ulama masuk ke abad yang kedua, dunia internasional mengakui, apa kata dunia? NU adalah representasi sesungguhnya dari Islam yang rahmatan lil alamin. Ini fakta, ini pengakuan, dan itulah sejatinya ajaran Islam tersebut. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, tsumma kharajtu, lalu aku keluar masjid, kata Nabi, faja'ani Jibril, keluar Masjid Al-Aqsa, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban, dengan segelas susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan khamar secawan di tangan kiri. Ngerti khamar, Bu? Susu tahu? Tahu. Khamar itu kalau bahasa kitanya susu genderuwo. Susu juga tapi buat genderuwo. Ditawarkan kepada Nabi. Nabi mikir ini mesti susu atau khamar. Fakhtartul laban, kata Nabi, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah, Muhammad, pilihan kamu tepat sekali. Lo Jibril, kalau saya salah milih apa jadinya? Seandainya engkau salah pilih Muhammad, maka itu menjadi alamat pertanda umatmu bakal teler semua. Iya juga, Pak. Nabi biyen milih susu yang teler masih banyak. Nabi milihnya susu yang narkoba masih banyak. Sekaligus ini pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Hidup itu pilihan. Pilih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar. Walaupun enak milihnya, alamatnya pasti, adresnya jelas. Persis kayak nyanyian zaman dahulu itu. Madu, racun, nyaut aja mama. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kira-kira nih, ibu-ibu kalau disuruh milih di madu apa di racun? Alhamdulillah, Pak. Bu Siti Nur Azizah. Oh iya, nanti sholawat deh. Tak tanya lagi. Tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar, milihnya susu. Tangan kanan madu, tangan kiri racun, milih di madu nopo di racun. Kok berubah sih, Bu?
Tadi milih di madu kok sekarang diracun ya. Tangan kanan susu, tangan kiri khamar, milihnya susu. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Yang dipilih di madu nopo diracun. Diracun. Waduh keren Pak. Ingat ya Pak. Beli sianida ya Pak ya. Ketangkap polisi Pak, jangan macam-macam pembunuhan berencana. Enak milihnya. Yang repot itu begini, Bu. Sing repot kalau kecampur. Talbisul haqqa bil batil. Madu campur racun. Susu campur khamr. Ibarat air campur bensin. Air kalau campur bensin, diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Enggak ada kenanya itu. Tapi yang lebih repot lagi Bapak Ibu, bukan talbis tapi talafi. Tahu talafi enggak Pak? Talafi itu temannya salafi. Tahu salafi? Salah pikir. Awas jangan ikut-ikut yang salah pikir itu Pak. Kacau jenengan. Ngaku-ngaku salafi, padahal salafi itu satu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in satu, wattabi'in, para tabi'in, wattabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, itulah salafi. Ujuk-ujuk 2023, udah 14 abad yang lalu dari Nabi, tiba-tiba ada yang ngaku salafi. Itu bukan salafi, tapi salafi, salah pikir. Nah temannya salafi itu Pak, talafi itu. Apa itu talafi? Kamuflase. Agama ini cuma jadi tunggangan. Agama cuma jadi kedok. Kamuflase. Tampilannya susu, dalamnya khamar. Mereknya madu, dalamnya racun. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Kalau kata wong Palembang, waluyo. Ada Pak Waluyo nggak? Waduh, ngapurang ya kayak ngapurang ya. Nanti saya minum dulu. Saya kok gatel. Tutur. Ya Pak D tutur. Jadi waluyo toh. Oh tutur, bukan waluyo ya. Waluyo, wajah lugu ati buayo. Oh waduh, ngapurong nggih Pak Waluyo, ngapurong nggih. Itu waluyo Palembang. Kalau waluyo Sidomulyo mah bagus, kalem. Kalau kata orang Palembang, waluyo wajah lugu ati buayo. Artinya kita ketipu, hati-hati. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Gayanya islami tapi tukang caci maki. Pakai jubahnya sunnah, malah pakai imamah tapi tukang menyebar fitnah. Ini fakta loh Pak. Rajin ngaji tapi hobi ngerumpi. Itu di sana banyak. Kalau di sini pusatnya. Nah ini kan kita dihadapkan dengan fenomena itu. Fenomena inkonsistensi kata orang sekarang. Tidak istiqomah. Masih mending kalau inkonsistensi Pak, itu penyakit manusia. Nggak bisa istiqomah itu kelemahan manusia. Yang lebih menyakitkan itu kalau kita ditipu atas nama agama. Dimanipulasi pakai bahasa agama. Nah, hati-hati nih. Pesan Pak Kades tadi, ini tahun politik. Kita boleh beda pilihan. Cocok atau cocok? Kalau saya ingin jenengan Bapak Ibu sama pilihan sama saya arogan namanya Pak. Sombong saya ini. Kalau saya ingin pilihan saya sama dengan jenengan. Kita boleh beda pilihan. Tapi harus akur satu sama lain. Yang mau pilih Pak Ganjar Pranowo, monggo. Yang mau pilih Pak Anies Baswedan, monggo.
Yang mau pilih Pak Prabowo Subianto, monggo. Tapi kalau saya, maaf bukan kampanye ya Pak, kalau saya maunya saya yang jadi presiden. Tepuk tangan dulu. Ya, iya dong. Orang kalau mau-mauan ya maunya kita lah. Saya kalau jadi presiden, masyarakat Sidomulyo bersama kadesnya saya undang ke Istana Negara. Kita pengajian rejeban di sana ya Pak. Nanti saya janji, Pak Kades misiran tak jadikan Menteri Dalam Negeri. Ustadz Sofyan Menteri Agama. Ustadz Gunawan bukan Menteri Pemuda Olahraga. Pak Eko Menkominfo, Komunikasi dan Informasi. Pak D Tutur saya jadikan apa ya? Apa kira-kira di Menteri Sekretaris Negara. Banser menteri apa ya? Menteri BUMN. Mungkin negara saya rusak kali ya Pak ya. Oh, Muslimat, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Keren. Muslimat yang lain Menteri Sosial. Enak kan, maunya kita begitu. Iya, tapi kan mekanisme hidup beda, ngikutin takdir Allah. Jangan sampai hari ini nggak terima presidennya Pak Jokowi. Itu kelamaan Bapak Ibu. Saking nggak terimanya dengan hasil pemilu, sampai sekarang belum bisa nerima presidennya. Mau sampai kapan dia nerimanya? Nah, saya sumbang saran, jangan ikut-ikutan dengan orang yang memanipulasi agama tapi tujuannya untuk politik. Malah mereka kampanyenya di masjid. Sudah ada partai yang mendeklarasikan mereka akan jihad politik dari masjid. Awas, hati-hati. Kalau ada orang dagang di masjid, doakan apa? Allah tidak memberimu keuntungan. Bahasa kasarnya apa? Bangkrut sampean. Kalau ada yang dagang di masjid, dagang itu hukumnya apa? Boleh kan? Mubah. Bahkan pintu rezeki yang paling banyak dari dagang, kata Nabi. Wong Nabi jajak saja berdagang, tapi ingat, walaupun dagang itu bagus, dagang itu boleh, nggak boleh dagang di dalam masjid. Sama, nggak boleh kampanye di dalam masjid, nggak boleh. Dosa, jangan macam-macam. Man takallama bi kalamid dunya fil masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Dalam Tankihul Qaul, kata Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang mempropagandakan program dunia. Propaganda di sini apa? Jualan, marketing di masjid. Kampanye, marketing politik di dalam masjid, maka ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Allah hapuskan amal kebaikannya selama 40 tahun lamanya. Hati-hati, jangan kampanye di masjid. Mana ngeyel lagi Pak kelompok-kelompok minhum itu. Ngeyelnya apa? Orang yang melarang kampanye di masjid itu orang sekuler. Ngeyel. Alasannya dulu waktu Nabi wafat, sahabat suksesi Abu Bakar itu di masjid. Udah ngeyel, salah. Udah ngeyel, salah. Abu Bakar As-Siddiq, mula-mula faksi Ansor, faksi Muhajirin. Sahabat Muhajirin dan Ansor berdebatnya bukan di Masjid Nabawi, tapi di Sakifah Bani Sa'idah. Dia kira Sakifah Bani Sa'idah itu masjid kali ya. Sakifah Bani Sa'idah itu balai pertemuan. Sahabat mencontohkan buat kita untuk urusan politik, untuk urusan kampanye, untuk urusan suksesi, jangan di masjid. Karena di sana ada perbedaan, di sana ada perdebatan. Tidak boleh di masjid. Makanya sahabat tidak di Masjid Nabawi, tapi di balai Sakifah Bani Sa'idah. Sampai terpilihnya Abu Bakar. Ya, kalau program-program pemerintah di masjid boleh Pak Kades. Masjid kita jadikan tempat musyawarah, bagaimana memperbaiki tauhid, boleh. Itu bukan urusan kampanye.
masjid kita jadikan tempat musyawarah tentang pembangunan program pembangunan desa karena balai desa sedang tidak bisa dipakai misalnya kan, boleh, silahkan. Tapi kalau untuk kampanye haram hukumnya. Dan hati-hati Bapak Ibu, kejahatan yang mengatasnamakan agama akan diterima oleh orang awam sebagai kebenaran. Tak ulang lagi, kejahatan yang mengatasnamakan agama, pakai baju agama, akan diterima oleh orang awam sebagai sebuah kebenaran. Makanya fitnah yang paling berbahaya, fitnah yang mengatasnamakan agama. Hati-hati kalau ada orang yang dikit-dikit mengatasnamakan agama. Saya ambil contoh begini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Wala tuti'. Ini bahasa kerennya Pak. Jangan jadi followers. Wah, milenial dong. Jangan ikut-ikutan, unfollow saja. Kalimatnya wala tuti'. Baca ain ya Bu, jangan tuti. Nek tuti habis kentut mati. Ngapura yang namanya tuti ya. Wala tuti'. Jangan ikut-ikutan kullahallaf, tiap-tiap orang yang gampang sekali sumpah atas nama agama. Nah, ini ilmu buat kita. Jadi kadang ada orang dikit-dikit bela Islam, bela tauhid, bela agama, dikit-dikit demi Allah, demi Allah. Mana pakai mubahalah lagi ya bayar. Si tukang mubahalah udah ditangkap polisi. Ngapa ditangkap polisi? Kata saya, Pak polisi tangkap itu. Ngapa ditangkap Pak Ustadz? Itu kan menista agama Islam. Enggak semudah itu mubahalah itu. Maka saya koordinasi dengan Kiai Misbahul Munir yang ketua Aswaja NU itu, ketua NU Center ya, atau Aswaja NU. Beliau siap jadi saksi ahli, tangkep akhirnya kan begitu. Kalau enggak ngelunjak terus-terusan itu. Demi Allah, Bu. Kata ulama, kalau orang gampang nyebut demi Allah, bohong. Tak ulang ge, sadarlah emak-emak, sadarlah ibu-ibu. Kalau orang gampang nyebut demi Allah, bohong. Demi Allah, Mak, itu bukan pacar Bapak. Itu teman biasa. Ibu-ibu jawabnya apa? Bohong. Kalau orang jujur nggak gampang nyebut demi Allah itu. Mengapa di Quran Pak Allah melaknat para pedagang yang suka bersumpah? Walaupun dia jujur nggak boleh sumpah pedagang itu. Demi Allah modalnya sekian, saya untung berapa? Walaupun dia jujur jangan pakai demi Allah, ge. Kecuali kalau diminta demi Allah ya, baru nyebut demi Allah. Kalau nggak diminta jangan sekali-kali. Ingat bapak-bapak, mulai sekarang kalau ada WA nyasar jangan pakai demi Allah. Ketahuan bohongnya nanti Pak. WA nyasar nih Mak. Kalau istri nggak percaya, demi Allah ya Pak, baru nyebut demi Allah Pak. Karena nggak mudah mengucapkan kalimat itu. Mulai sekarang tolong diingat, kalau ada orang demi tujuan politik kekuasaan, dikit-dikit mengatasnamakan agama, dikit-dikit nyebut demi Allah, wala tuti', ojo melo-melo. Jangan jadi followers. Kullahallafim mahin. Selain gampang sumpah, mahin. Kerjaannya bullying. Oh, ini bahasa kerennya bullying. Suka ngece, suka ngejek. Mau ke bansernya kasihan. Diajak apa? Satpam gereja. Disebut ban serep. Nggak apa-apa emang ban serep sampai. Betul kan? Ya, Indonesia ini Bapak Ibu saat TNI nggak bisa turun atau Polri nggak bisa turun, ya banser dong yang turun. Namanya banser, ya Pak ya. Siap nggak banser perang? Siap kan Pak Mas ya? Siap. Perang melawan invasi dari luar negeri umpama. Ya sudah terbukti. Yang nyelesain PKI siapa? Ya banser inilah yang nyelesain PKI. Karena kekuatan sipil Bapak Ibu. Udah azan belum? Nanti uzur syar'i telat ke uzur asar nggak apa-apa ya. Ini hukum fikihnya boleh nunda pengajian. Kalau boleh nunda sholat. Kalau sholat kalau ngaji belum selesai.
Yang nunda siapa? Ya Nabi dewe yang nunda soalnya. Jadi saya ini nyontoh Nabi, jangan bubaran. Saya juga malas lama-lama wong amplop jadi dilem kali. Segitulah yang dikasihin. Oke, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mahin bullying. Enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Yang dibully siapa? Presiden dewek, Pak. Masya Allah. Ada yang menyebut Pak Jokowi itu Fir'aun kemarin. Makanya kuasal tenan saya sama Cak Nun itu. Ya dia kan tokoh publik, hati-hati deh kalau ngomong. Ada itu Ustadz Jul namanya. Gambar Fir'aun itu Pak disandingkan dengan foto Pak Jokowi. Mirip nggak Fir'aun sama Jokowi? Itu sudah body shaming loh. Menghina fisik itu sudahan. Cuman Indonesia ini terlalu demokratis ya. Jadi polisi itu nggak enak kalau nangkep yang kayak gitu-gituan itu. Ada yang nyebut Pak Jokowi banci. Naudzubillah. Itu yang nyebut Pak Jokowi banci itu Pak di hadapan ribuan orang masa pengajian. Dia teriak-teriak ngomong Jokowi banci. Naudzubillah. Itu presiden. Uang kita ini menghina orang biasa saja dosa, apalagi menghina presiden. Ada yang nyebut Pak Jokowi pelongak-pelongok lah. Ada yang ngasih gelar mukidilah. Subhanallah. Enggak ada presiden yang paling banyak dihina kecuali Pak Jokowi. Kita doakan Pak Jokowi derajatnya semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini mestinya berkaca Bapak Ibu. Kita ini yang katanya kita hebat, kita alim, kita soleh dan soleha, belum pernah kan masuk Ka'bah? Ngotot masuk Ka'bah dijitak sama polisi Arab kita. Pak Jokowi, ibu negara Ibu Riana Jokowi dan anak-anaknya masuk Ka'bah, cium Hajar Aswad. Nah saya Pak mau cium Hajar Aswad, rasa remek rusuk saya. Kempet-empet kebelenyet. Makanya ibu-ibu ini saya sarankan, nggak usah neko-neko cium Hajar Aswad lah. Nanti auratnya disenggol-senggol orang kan gak enak kan. Ibu-ibu itu nggak sunnah Bu cium Hajar Aswad. Yang sunnah tuh bapak-bapak. Ngapa ibu-ibu gak sunnah? Karena ibu-ibu nyucuk tangan suami sekali aja. Sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Betul gak Bu? Betul. Apalagi lakinya ireng Bu. Persis Hajar Aswad. Makanya cetok. Orang semulia Pak Jokowi jajal nang Arab. Di Arab Pak menghina raja potol pala. Semua, ini bukan kata saya, ini fakta hukum. Semua yang menghina raja di Arab penggal. Yang mendakwahkan khilafah di Arab penggal. Maunya Hizbut Tahrir sama Khilafatul Muslimin itu, pengasuh-pengasuh khilafah itu ceramahnya di Arab. Biar potol aja sekalian. Jadi begini Bapak Ibu. HTI Khilafatul Muslimin, pengasuh-pengasuh khilafah itu mereka mengharamkan demokrasi, tapi di saat yang sama mereka mengambil manfaat dari demokrasi. Oke, mereka haramkan demokrasi. Sekarang kalau demokrasi haram, mereka jangan tinggal di Indonesia. Balik nang Arab sono. Lalu ngomong begitu, potol pala. Di Indonesia mereka mengharamkan demokrasi, tapi atas nama demokrasi mereka bersuara. Semaunya bahkan menghina kepala negara. Makanya saya perlu ingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ahana sultana ahanahullah." Ingat, yang menghina sultan, yang menghina kepala negara, yang menghina presiden, pasti suatu hari nanti dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Jajal kalau nggak percaya. Yang dulu menghina Gus Dur, kualat semua sekarang. Betul nggak kira-kira? Kualat semua. Nggak perlu kita doakan, kualat dewek dia. Yang menghina Pak Jokowi, Pak Jokowi nggak pernah balas. Coba, semua orang yang menghina beliau nggak pernah dibalas. Tapi ada saja yang membuat mereka kualat. Dan sudah terbukti sekarang, penghina presiden itu ada aja masalahnya, ada saja problemnya karena kualat. Termasuk saya kesel banget, ada mau balik menghina wakil presiden. Ngehina banget Pak. Saya nggak perlu nyebut orang lah, nggak enak soalnya. Menghina banget. Saya langsung ngomong sama membalik itu. Kita ngobrol dulu kata saya, mumpung nggak ada orang.
Sampean menghina wakil presiden, dosanya 3. 1, menghina orang tua. Beliau itu sudah sepuh beliau itu, orang tua. Kita menghina orang tua sama saja kita menghina orang tua kandung kita sendiri. Makanya dosanya sama dengan durhaka kepada orang tua, Bapak Ibu. Dan mohon maaf, jenengan Pak, ngapura nggih. Kalau jenengan seumur Mbah Yai Ma'ruf Amin, belum tentu sesehat beliau. Ya, Pak ya? Umur-seumur beliau jangan-jangan stroke, asam urat, rematik, prostat bocor kelek, mulut pengor, tapi cerewet, udah penyakitan, marah aja kerjaannya. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Bener Pak. Makanya jangan cerewet ya. Justru kalau ngelihat Mbah Ma'ruf Amin, doalah agar kita panjang umur dan sehat seperti beliau. Kemarin Isra wal Mi'raj nasional dipusatkan di Cianjur, Bapak Ibu. Yang pidato nasihat Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, tanpa teks. Khusus apa? Nyari pejabat kalau ngomong tanpa teks. Omongannya runut, step by step, 1, 2, 3, enggak ada yang selip, enggak ada yang lupa, runut. Saya aja belum tentu loh bisa kayak gitu, pidato runut seperti itu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang cerdas. Beliau bukan profesor biasa, profesor beneran, Bapak Ibu. Hati-hati kita. Yang kedua, dosa menghina beliau, menghina ulama. Beliau ribuan santrinya. Profesor Dr. Kiai Haji, keturunan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Imam Masjidil Haram. Darah dari ulama itu racun. Maka menghina ulama sama saja kita meracuni diri kita sendiri. 3, dosa menghina sultan. Berhubung beliau wakil presiden, maka beliau sultan, maka menghinanya 3 dosa sekaligus. Hati-hati sedemikian rupa. Nah, ini saya lanjutkan ayat tadi. Selain mahin, hammazim masya'in binamim. Hammaz, apa itu? Hate speech, ujaran kebencian. Hati-hati Bapak Ibu, semua peristiwa bisa di-framing, dibingkai sedemikian rupa, dibumbu-bumbui agar menjadi informasi negatif. Contoh kemarin Pak, imam sholat di Jakarta ya, digebukin makmum, ada CCTV-nya, sebar kemana-mana. Hati-hati, PKI sudah bangkit. Yang disasar imam sholat. Kalau kejadian kayak gitu ada lagi, gebukin aja rame-rame sampai mati pelakunya. Dan jangan lapor polisi, paling juga sama Pak polisi ditetapkan orang gila, sia-sia. Ini sudah menyebar berita bohong. Yang kedua, sudah memprovokasi untuk main hakim sendiri. Padahal Bapak Ibu, aslinya siapa? Yang ngegebukin imam itu tetangga imam itu sendiri. Kakek-kakek umur 70 tahun baru keluar dari rumah sakit jiwa. Emang ngedan soalnya. Orang yang terganggu kenormalan berpikirnya. Dan si imam sudah memaafkan. Tidak ke pengadilan, tidak ke kepolisian. Jadi penting ini untuk saya ingatkan, hati-hati dengan framing informasi negatif yang dibumbu sedemikian rupa untuk menyebarkan ujaran kebencian. Masya Allah. Aku kan lagi ngelanjutin bacaan, tapi ibu-ibu hebat lah, pokoknya hebat. Respon aja mama nih ya. Kan hammazim Masya Allah. Masya Allah, bagus. Masya itu pakai mim. Bukan yang Masya Allah, bukan. Kalau Masya Allah itu mim, 1 alif. Shin, 1 alif kasih hamzah. Kalau ini enggak, mim, enggak ada alifnya. Mim dikasih shin. Masya, mim, shin. Shinnya tasdid Pak. Tasdid, shin besar, kasih tasdid, ada alifnya hamzah. Masya itu artinya apa? Kalau bahasa kitanya kesono, kemari, wara,
wiri. Itu bahasa kitanya. Ulang sekali lagi. Kesana, kemari, wara, wiri. Bahasa kerennya viral. Nah, ternyata ada Pak. Followers ada di Quran, hate speech ada, bullying ada, viral ada, binamim yang endingnya provokasi adu domba.